Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan sedikit mempresentasikan modul 6 yang berjudul Affiliate Networking. Kami kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, Jadut Tolibin, lalu Indra Yadavi Fatan, Hanun Nisa Salsabila, Pradipa Yogananda. Baik, kami di sini akan membawakan dua materi untuk modul 6-nya tuh. Yang pertama, device to network connection. Dua, the basic networking turbulence routing process. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan device to network connection. Device to network connection, koneksi perangkat ke jaringan, merujuk pada hubungan antara perangkat individual dan jaringan komputer. Ini melibatkan cara perangkat tersebut terhubung, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan infrastruktur jaringan yang lebih luas. Beberapa poin terkait dengan device to network connection meliputi sebagai berikut. 1. Network addressing. Network addressing adalah konsep yang berkaitan dengan cara identifikasi dan penentuan alamat untuk perangkat dalam suatu jaringan komputer. Ini melibatkan penggunaan alamat untuk mengidentifikasi perangkat secara unik dalam jaringan, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Ada dua jenis address yang umum digunakan dalam konteks jaringan. IP address, Internet Protocol Addressing, dan MAC Addressing, Media Access Control Addressing. Yang kedua, IP Addressing. IP Addressing adalah sistem penomoran yang paling umum digunakan dalam jaringan. Setiap perangkat dalam jaringan IP mendapatkan alamat IP yang unik. Alamat IP terbagi menjadi dua bagian utama. Alamat host yang mengidentifikasi perangkat individu dalam jaringan, dan alamat jaringan yang menunjukkan ke jaringan tempat perangkat tersebut terhubung. Terdapat dua versi IP yang dominan saat ini, yaitu IPv4 Internet Protocol version 4 dan IPv6 Internet Protocol version 6. Panjang alamat IPv4 menggunakan alamat 32 bit yang dipecah menjadi 4 oktet, 8 bit yang dipisahkan oleh titik. Contoh, jumlah alamat IPv4 memiliki jumlah alamat yang terbatas karena ukuran 32 bitnya, yaitu sekitar 4,3 miliar alamat. Pertumbuhan pesat penggunaan internet telah menyebabkan kelangkaan alamat IPv4 yang mengarah pada pengembangan IPv6. Notasi desimal titik. Alamat IPv4 sering kali ditulis dalam notasi desimal titik, yang merupakan cara paling umum bagi manusia untuk memahaminya. Penyaringan dan NAT. Beberapa strategi seperti Network Address Translation atau bisa disingkat dengan NAT digunakan untuk mengatasi kelangkaan alamat IPv4. NAT memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik. IPv4 address panjang alamat menggunakan alamat 128 bit yang sangat lebih besar dibandingkan dengan IPv4. Alamat IPv6 digunakan atau ditulis dalam format heksadesimal dan dipisahkan oleh titik 2. Contoh, jumlah alamat IPv6 memiliki jumlah alamat yang sangat besar
sekitar 340 undecillion 10 pangkat 36. Ini dirancang untuk mengatasi kelangkaan alamat IPv4 dan memastikan kecukupan alamat di masa depan. Notasi heksadesimal titik 2. Alamat IPv6 sering ditulis dalam notasi heksadesimal titik 2 yang lebih efisien dan memungkinkan pengguna karakter yang lebih sedikit, sederhana dan efisien. IPv6 dirancang untuk menjadi sederhana dan efisien daripada IPv4. Beberapa fitur termasuk konfigurasi otomatis dan penghapusan kebutuhan untuk NAT. Implementasi secara bertahap. Meskipun IPv6 dirancang untuk menggantikan IPv4, implementasinya secara global berlangsung secara bertahap karena infrastruktur yang sudah ada menggunakan IPv4. Namun, kesadaran tentang kebutuhan untuk beralih ke IPv6 terus meningkat. MAC address. Sebelum data dikirim melalui jaringan, perangkat perlu mengetahui alamat fisik dari perangkat tujuan. Inilah peran alamat MAC. Alamat MAC adalah alamat fisik untuk yang diberikan ke setiap perangkat di tingkat kartu jaringan NIC. Alamat MAC beroperasi di lapisan data link dalam model OSI dan digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan lokal. Penggunaan kombinasi alamat IP dan MAC address memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi di tingkat jaringan lokal maupun global. Selain itu, sistem addressing ini membantu dalam manajemen jaringan, routing data, dan pengolokasian sumber daya jaringan. Penting untuk memahami konsep network addressing karena hal ini memungkinkan perangkat di jaringan untuk berkomunikasi dengan efisien dan terorganisir. IP addressing membantu dalam routing data di seluruh internet, sementara MAC addressing menyediakan identifikasi unik dalam suatu jaringan lokal. Mungkin itu sedikit yang saya jelaskan. Mungkin selanjutnya teman saya akan menjelaskan. Oke, perkenalkan, nama saya Hanunisa Salsabila. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Oke, ada two network addresses. Perangkat yang terhubung ke jaringan memiliki dua alamat yang mirip dengan sidik jari dan alamat surat, yaitu alamat Media Access Control atau MAC dan alamat Internal Protocol atau IP. MAC address bersifat unik dan tidak berubah, sedangkan IP address dapat berubah. Itu sebabnya kedua jenis alamat ini disamakan dengan sidik jari dan alamat surat. Oke, Media Access Control atau MAC address, Media Access Control address ditanamkan secara permanen pada Ethernet atau Near-Cable Network Interface Card atau NIC oleh produsen. Alamat ini tetap terkait dengan perangkat tersebut tanpa memandang jaringan mana perangkat tersebut terhubung. MIC atau MAC address memiliki panjang 48 bit dan dapat dipresentasikan dalam salah satu dari 3 format heksadesimal yang umum digunakan. Seperti pada tabel di bawah ini. Pertama, contoh format alamat pertama itu ada 00-50-56-BE-D7-87. Yaitu ini merupakan contoh 2 digit heksadesimal yang dipisahkan dengan tanda hubung. Seperti contoh itu tanda hubung menggunakan tanda hubung strip. Oke, contoh kedua, format alamat 00.250.256.2B.E.2D7.287 merupakan contoh 2 digit heksadesimal yang dipisahkan dengan titik 2.
Format alamat yang ketiga yaitu 0050.56be.87D787 merupakan contoh 4 digit heksadesimal yang dipisahkan dengan titik. Oke, yang kedua ada Internet Protocol atau IP. Alamat IP diberikan oleh administrator jaringan berdasarkan lokasi perangkat di dalam jaringan. Dan ketika perpindahan perangkat dari satu jaringan ke jaringan lainnya dapat menyebabkan perubahan alamat IP. Alamat IP versi 4 atau IPv4 memiliki panjang 32 bit dan direpresentasikan dalam notasi desimal bertitik. Alamat IP versi 6 atau IPv6 memiliki panjang 128 bit dan dipresentasikan dalam format heksadesimal. Untuk format alamat IPv4 32 bit dalam notasi desimal bertitik seperti 192.168.200.8. Untuk format alamat IPv6 128 bit dalam format heksadesimal yaitu seperti 2001.2.20.0.200.000.200.000.200.008. Sedangkan yang kedua yaitu 128 bit dalam format terkompresi seperti 2001.2.kv.2.200.2.208. Materi selanjutnya ada static addressing. Alamat IP statis adalah jenis alamat IP yang ditetapkan secara manual oleh administrator jaringan dan tidak berubah seiring waktu. Berbeda dengan alamat IP dinamis yang diberikan secara otomatis oleh server DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Alamat IP statis tidak berubah saat perangkat terhubung ke jaringan. Pada komputer Windows, dapat menetapkan informasi konfigurasi alamat IP v4 berikut ke sebuah host. Alamat IP yaitu untuk mengidentifikasi perangkat di dalam jaringan. Selanjutnya ada subnet mask untuk mengidentifikasi jaringan di mana perangkat terhubung. Ketiga ada default gateway untuk mengidentifikasi router yang digunakan perangkat ini untuk mengakses internet atau jaringan lainnya. Yang keempat ada optional values atau alamat DNS server pilihan dan alamat DNS server alternatif. Selanjutnya ada materi Dynamic Addressing. Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, server dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk mengkonfigurasi setiap perangkat secara manual. Sebuah server DHCP secara otomatis menetapkan alamat IP yang menyederhanakan proses penetapan alamat. Mengkonfigurasi beberapa parameter penanganan alamat IP secara otomatis juga mengurangi kemungkinan penugasan alamat IP ganda atau tidak valid. Secara default, sebagian besar perangkat host dikonfigurasi untuk meminta penanganan alamat IP dari server DHCP. Jika komputer diatur untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis, semua kotak konfigurasi alamat IP lainnya tidak akan tersedia. Server DHCP secara otomatis menetapkan informasi konfigurasi alamat IPv4 berikut ini ke host. Yang pertama ada alamat IPv4, kedua subnet mask, 3 gateway default, keempat nilai opsional seperti alamat server DNS. DHCP juga tersedia untuk menetapkan informasi pengalamatan IPv6 secara otomatis. Selanjutnya ada DNS record. Ketika tidak mengetahui alamat IP dari suatu domain web atau domain email, dapat mengirimkan permintaan domain name system atau DNS ke server DNS yang diidentifikasi dalam konfigurasi internet protokol atau IP-nya. Server DNS menyimpan daftar nama domain dan informasi alamat IP dalam catatan sumber daya atau resource record atau RRS
Daftar RRS ini disimpan di sebuah server DNS dalam sebuah database zona DNS. Ketika server menerima permintaan DNS, server tersebut mencari dalam database zonanya untuk menemukan RR yang sesuai untuk menyelesaikan permintaan tersebut. Jika ditemukan kesamaan, server tersebut membalas kepada host yang meminta dengan informasi RR tersebut. Jika tidak ditemukan kesamaan, maka server akan mengajukan permintaan ke server DNS tingkat lebih tinggi. Ada banyak sekali jenis RR DNS. Yang kami tuliskan di sini adalah beberapa jenis yang paling umum, yaitu yang pertama ada A atau N address. Ini digunakan untuk menyelesaikan nama domain ke alamat IPv4. Yang kedua ada AAAA, digunakan untuk menyelesaikan nama domain ke alamat IPv6. Yang ketiga ada MX, yaitu catatan sumber daya email exchange atau MX, mengidentifikasi satu atau beberapa server pertukaran email yang bertanggung jawab untuk menerima pesan email atas nama domain. Yang kedua, catatan MX menyertakan nilai prioritas atau bilangan bulat terendah lebih disukai ketika beberapa server email tersedia untuk redundansi. Yang keempat ada TXT atau a text, digunakan untuk memberikan informasi tekstual tentang host, server, jaringan, dan lainnya. Dan berguna juga untuk mengidentifikasi server email yang sah dari server pembuat spam. Spam management. Layanan DNS biasanya disalahgunakan oleh pelaku ancaman seperti email spam. Karena alasan ini, server DNS menerapkan fitur keamanan anti-spam dengan menggunakan catatan sumber daya TXT. Berikut beberapa fiturnya. Yang fitur pertama yaitu Sender Policy Framework atau SPF. SPF adalah catatan sumber daya TXT khusus yang mengidentifikasi server email SMTP yang diotorisasi untuk mengirim email untuk suatu organisasi. RR mencakup alamat IP dan nama domain server email yang digunakan server penerima untuk menentukan kebenaran email. Hanya ada satu SPF RR per domain. SPF juga dapat menunjukkan cara memproses server yang tidak dikenal, termasuk menolaknya, menandainya, atau menerimanya. Oke, fitur yang kedua ada Domain Keys Identify Mail atau DKIM. DKIM lebih canggih daripada SPF karena memanfaatkan autentifikasi kriptografi menggunakan tanda tangan digital, bukan daftar server SMTP yang diotorisasi. TXT-RR berisi kunci enkripsi publik dari domain pengirim yang digunakan server email eksternal untuk memvalidasi keaslian server email pengirim. DKIM pun dapat menggantikan atau digunakan dengan SPF. Fitur yang ketiga ada Domain Based Message Authentication, Reporting, and Conformance atau DMARC. DMARC adalah TXT-RR yang meningkatkan lebih lanjut SPF dan DKIM. RR ini menentukan informasi kebijakan tambahan untuk permintaan DNS SPF dan DKIM yang tidak sesuai. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Pradipa Yogananda. Saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan materi berikutnya. VLAN, Virtual LAN atau VLAN, menyediakan segmentasi dan fleksibilitas organisasi dalam suatu jaringan yang menggunakan switch. Sekelompok perangkat dalam sebuah VLAN berkomunikasi seolah-olah setiap perangkat terhubung ke switch yang sama. VLAN didasarkan pada koneksi logis, bukan koneksi fisik. Seorang administrator dapat membagi VLAN berdasarkan faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat. VLAN membantu mengurangi lalu lintas siaran yang berlebihan dan menerapkan kebijakan akses dan keamanan di antara kelompok pengguna. NIC, Network Interface Card atau NIC, diperlukan untuk menyambung ke jaringan. Terdapat berbagai jenis NIC. NIC Ethernet digunakan untuk menyambung ke jaringan Ethernet dan NIC nirkabel digunakan untuk menyambung ke jaringan nirkabel 802.11.
Sebagian besar NIC pada komputer desktop terintegrasi ke dalam motherboard atau tersambung ke slot ekspansi. NIC juga tersedia dalam faktor bentuk USB. Selanjutnya ICMP, Internet Control Message Protocol, digunakan oleh perangkat pada jaringan untuk mengirim pesan kontrol dan kesalahan. Ada beberapa penggunaan ICMP yang berbeda, seperti mengumumkan kesalahan jaringan, mengumumkan kemacetan jaringan, dan pemecah masalah. Ping biasanya digunakan untuk menguji koneksi antar komputer. Ping bekerja dengan mengirimkan permintaan gema ICMP ke alamat IP yang dimasukkan. Jika alamat IP dapat diakses, perangkat penerima akan mengirimkan kembali pesan balasan gema ICMP untuk mengonfirmasi konektivitas. Selanjutnya firewall setting. UPnP, Universal Plug and Play, adalah protokol yang memungkinkan perangkat untuk secara dinamis menambahkan dirinya ke dalam jaringan tanpa memerlukan intervensi atau konfigurasi pengguna. Meskipun praktis, UPnP tidak aman. Protokol UPnP tidak memiliki metode untuk mengotentikasi perangkat sehingga menganggap setiap perangkat dapat dipercaya. Selain itu, protokol UPnP memiliki banyak kerentanan keamanan. Sebagai contoh, malware dapat menggunakan protokol UPnP untuk mengalihkan lalu lintas ke alamat IP yang berbeda di luar jaringan, potensial mengirimkan informasi sensitif kepada seorang peretas. Banyak router nirkabel untuk rumah dan kantor kecil memiliki UPnP diaktifkan secara default. Selanjutnya DMZ, Demilitarized Zone, adalah jaringan yang menyediakan layanan ke jaringan yang tidak dapat dipercaya. Server email, web, atau FTP sering ditempatkan di dalam DMZ agar lalu lintas yang menggunakan server tersebut tidak masuk ke dalam jaringan lokal. Hal ini melindungi jaringan internal dari serangan lalu lintas, tetapi tidak melindungi server-server di dalam DMZ dengan cara apapun. Umumnya, firewall mengelola lalu lintas dan dari DMZ. Pada router nirkabel, dapat dibuat DMZ untuk satu perangkat dengan meneruskan semua port lalu lintas dari internet ke alamat IP atau alamat MAC tertentu. Sebuah server, mesin game, atau kamera web dapat berada di dalam DMZ agar perangkat tersebut dapat diakses oleh siapa saja. Selanjutnya, port forwarding. Firewall di perangkat keras dapat digunakan untuk memblokir port TCP dan UDP guna mencegah akses yang tidak sah masuk dan keluar dari jaringan lokal atau LAN. Namun ada situasi di mana port-port tertentu harus dibuka agar program dan aplikasi tertentu dapat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan yang berbeda. Port forwarding adalah metode berbasis aturan yang mengarahkan lalu lintas antara perangkat di jaringan yang terpisah. Ketika lalu lintas mencapai router menentukan apakah lalu lintas tersebut harus diarahkan ke perangkat tertentu berdasarkan nomor port yang ditemukan dalam lalu lintas tersebut. Nomor port terkait dengan layanan khusus seperti FTP, HTTP, HTTPS, dan POP3. Aturan menentukan lalu lintas mana yang dikirim ke LAN. Selanjutnya, MAC address filtering. Penyaringan alamat MAC menentukan dengan tepat alamat MAC perangkat mana yang diizinkan atau diblokir untuk mengirimkan data dalam jaringan. Banyak router nirkabel hanya memberi opsi untuk mengizinkan atau memblokir alamat MAC, namun tidak keduanya. Biasanya para teknisi akan mengkonfigurasi alamat MAC yang diizinkan. Alamat MAC atau komputer Windows dapat ditemukan dengan perintah ipconfig/all. Selanjutnya, whitelisting dan blacklisting. Whitelisting dan blacklisting menentukan alamat IP mana yang diizinkan atau ditolak dalam jaringan. Mirip dengan penyaringan alamat MAC, yang dapat mengkonfigurasi secara manual alamat IP tertentu untuk diizinkan atau ditolak dalam jaringan. Pada router nirkabel, ini biasanya dilakukan menggunakan daftar akses atau kebijakan akses. Whitelisting adalah alat yang baik untuk memberikan akses pada pengguna, seperti anak-anak atau karyawan, ke alamat IP yang disetujui. Juga dapat membuat daftar hitam atau secara eksplisit memblokir situs yang diketahui. Namun, seperti halnya dengan penyaringan alamat MAC, hal ini dapat menjadi merepotkan. Selanjutnya ada IoT Device Configuration. Internet of Things. Internet saat ini menggunakan berbeda dari internet pada dekade-dekade sebelumnya. Internet saat ini lebih dari sekedar email, laman web, dan transfer file antar komputer. Internet yang terus berkembang ini menjadikan Internet of Things atau IoT. Tidak lagi hanya perangkat yang mengakses internet adalah komputer, tablet, dan ponsel pintar.
Perangkat yang dilengkapi sensor dan siap terhubung ke internet di masa depan akan mencakup segalanya mulai dari mobil dan perangkat biomedis, hingga peralatan rumah tangga dan ekosistem alam. Kita mungkin sudah memiliki beberapa perangkat IoT di rumah. Berbagai macam perangkat terhubung termasuk termostat, saklar lampu, kamera keamanan, kunci pintu, dan asisten digital yang dapat diaktifkan suara seperti Amazon Alexa dan Google Home. Semua perangkat ini dapat terhubung ke jaringan. Selain itu, banyak dari mereka dapat dikelola langsung melalui aplikasi smartphone. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Lalu Indraki David Raga, dan saya akan menjelaskan beberapa bagian terakhir dari materi yang kami akan presentasikan, yang itu the basic networking troubleshooting process. Nah, di sini kita akan menjelaskan beberapa proses pemecahan masalah pada jaringan. Di sini ada beberapa langkah, seperti step yang pertama itu identifikasi masalahnya, dan yang kedua memikirkan teori tentang penyebabnya, yang ketiga uji teori untuk mengetahui penyebabnya, yang keempat rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah, dan kelima verifikasi fungsionalitas sistem secara keseluruhan dan terapkan tindakan pencegahan, dan yang terakhir mendokumentasikan temuan, tindakan, dan hasilnya. Baik, kita akan masuk ke dalam yang step pertama, identifikasi masalah. Jadi di sini kita akan benar-benar mengidentifikasi proses pemecahan masalah tersebut. Masalah jaringan dapat bersifat sederhana atau kompleks dan dapat disebabkan oleh kombinasi masalah perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas. Untuk menilai masalah, tentukan berapa banyak perangkat yang mengalami masalah. Jika ada masalah pada satu perangkat, mulailah dengan perangkat tersebut. Jika masalah terjadi pada perangkat, mulai proses pemecahan masalah di ruang jaringan tepat semua perangkat terhubung. Nah, di sini juga ada tetapkan teori kemungkinan penyebab. Jadi beberapa penyebab umum masalah jaringan seperti sambungan kabel yang longgar, NIC yang tidak terpasang dengan benar, ISP sedang down, kekuatan sinyal atau sinyal dari kabel rendah, alamat IP tidak valid, masalah server DNS itu domain name server, dan masalah server DHCP. Nah, di sini kita juga akan menjelaskan uji teori untuk mengetahui penyebabnya. Setelah mengembangkan beberapa teori tentang apa yang salah, uji teori juga untuk menentukan penyebab masalah. Begitu teori dikonfirmasi, tentukan langkah-langkah selanjutnya untuk menyelesaikan masalah. Langkah umum untuk menentukan penyebabnya antara lain periksa apakah semua kabel sudah tersambung ke lokasi yang tepat, lepaskan, dudukkan, lalu sambungkan kembali kabel dan konektor, hidupkan ulang komputer atau perangkat jaringan, masuk sebagai pengguna yang berbeda, perbaiki atau aktifkan kembali sambungan jaringan, hubungi administrator jaringan, melakukan ping gateway default perangkat, akses halaman web jarak jauh. Dan sini juga ada rencana tindakan penyelesaian masalah. Setelah menentukan penyebab pasti masalah, buatlah rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan terapkan solusinya. Beberapa sumber yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tambahan guna menyelesaikan suatu masalah antara lain log perbaikan meja bantuan teknisi, situs web FAQ produsen, situs web teknis, buku panduan komputer, manual perangkat, forum online, pencarian internet. Nah, sekarang juga kita akan masuk ke verifikasi fungsionalitas sistem. Setelah memperbaiki masalah, verifikasi fungsionalitas penuh dan jika berlaku dan terapkan tindakan pencegahan. Beberapa langkah untuk memverifikasi solusinya. Yang pertama, gunakan perintah ipconfig atau AL untuk menampilkan informasi alamat IP untuk semua adapter jaringan. Yang kedua, gunakan ping untuk memeriksa konektivitas jaringan. Perintah ini akan mengirim paket ke alamat yang ditentukan dan menampilkan informasi yang respon. Dan ketiga, pastikan perangkat dapat mengakses sumber daya resmi seperti server email, perusahaan, dan internet. Dan yang terakhir, cari tahu perintah tambahan atau minta bantuan supervisor untuk mendapatkan bantuan utilitas pengujian lainnya. Dan di sini kita akan mendokumentasikan temuan, tindakan, dan hasil. Pada langkah terakhir proses pemecahan masalah, dokumentasikan temuan, tindakan, dan hasil. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun yang disengaja maupun dan tidak disengaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja presentasi
dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah.